Silakan, silakan. Siapa yang? Baik ya Mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi, kami ingin bertanya kepada saudara terkait dengan beberapa entitas perusahaan yang saudara miliki. Tadi sebenarnya ditanyakan, tapi saudara jawab. Mungkin saya perlu klarifikasi. Pertanyaan saya adalah, tadi saudara saksi ditanya sama jaksa penuntut umum, apakah saudara saksi tahu perusahaan Toba Sejahtera? Jawaban saudara saksi tadi tidak tahu atau gimana? Toba Sejahtera perusahaan saya 99%. Tadi yang saya jawab adalah perusahaan asing tadi itu berkolaborasi dengan Toba Sejahtera, tidak. Jadi yang dimaksud adalah Ya. Toba Sejahtera tahu dan Ya. itu adalah dimiliki Ya. oleh saudara sepenuhnya. Ya. Izinkan yang mulia untuk menunjukkan dokumen ahli. Silakan. Ini bukti dari jaksa. Ini ya, konfirmasi. Katanya komisaris. Ya, saya sudah mengundurkan diri. Kembali. Saudara saksi berdasarkan dokumen AU, saudara saksi mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama per 2015 ya, masuk ke pemerintahan Kabinet Jokowi. Pertanyaan saya, apakah perusahaan tersebut sampai saat ini masih dimiliki oleh saudara? Ya, sebagai pemegang saham ya seperti Masih. itu ya. Tadi dipertanyakan juga oleh jaksa penuntut umum soal dua entitas. Yang pertama adalah PT Tobakom Delwanirian. Bisa saudara jelaskan apa betul Tobakom Delwanirian adalah salah satu anak perusahaan Bapak? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Dalam Karena saya pikir itu yang saya pelajari kemudian itu dibentuk setelah saya berhenti dari komisaris utama Toba Sejahtera. Bapak tidak tahu. Disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa saudara adalah pemegang saham pemilik dari Toba Sejahtera, tapi tidak memiliki saham di Tobakom Delwanirian. Tidak, saya tidak kenal itu perusahaan. Oke. Yang mulia, izinkan saya untuk menunjukkan dokumen AU Tobakom Delwanirian dan meminta klarifikasi dari saksi. Ya nanti sekaligus saja biar tidak satu-satu ya. Kalau bisa nanti atau sekalian aja nanti terakhir ya. Terakhir aja. Ya silakan Mak, pertanyaan dulu. Enggak, sekarang Enggak, pertanyaan. sekarang karena nanti Oh. ada pertanyaan. Ya biar satu-satu. Toba Sejahtera hampir 100%, 99,9%. Apakah saudara tahu? Tidak tahu. Ini saya tunjukkan mungkin perusahaan PT Taman Sejahtera. Saudara tahu? Tidak tahu. Saudara dalam PT Taman Raya Sejahtera di sini terdapat perusahaan yang saudara miliki. PT Toba Sejahtera memiliki 99% saham juga. Taman Raya Sejahtera 9 lembar, satu saja yang atas 99%. Saudara tidak tahu, baru lihat di sini. Saya catat yang mulia ya, bahwa saudara tidak tahu. Saya lanjutkan saudara saksi. Saudara saksi tadi konfirmasi bahwa saudara saksi tidak tahu bahwa PT Tobakom Delwanirian dan PT Taman Raya Sejahtera sebagai anak perusahaan dari Toba Sejahtera ya.
Ya. Oke, dan pertanyaan saya berikutnya tadi saudara saksi mengatakan di briefing oleh CEO. Siapa? CEO. Anda punya Ya. CEO. Boleh tahu kami siapa CEO-nya itu? Ya, Nana Nebot Posisi jabatan dia di entitas yang mana? di Toba Sejahtera. Dia di CEO Toba Sejahtera. Tapi sekarang dia saya kira sudah berhenti dari Toba Sejahtera. Dia menjadi ada diberikan tugas lain. Baik. Tapi pada saat itu ketika ingat saudara kapan membriefingnya tahun berapa? Kenapa tuh? Ketika membriefing Anda mengenai perusahaan-perusahaan atau kerjasama bisnis di Papua, ingat tahun berapa? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Karena saya tidak, terus terang, seluruh kegiatan Toba Sejahtera itu saya tidak pernah campurin sejak saya melepaskan itu, karena kesibukan pekerjaan saya. Pertanyaan saya berikutnya, tadi saudara menyatakan bahwa tidak tahu dengan segala macam entitas anak dari Toba Sejahtera. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara juga mengetahui ada perjanjian bisnis antara Toba Sejahtera dengan Prestige Mining Australia? Tidak tahu. Tidak tahu. Tahu. Kemudian saya baru di-brief oleh Ibu Nana, ada orang yang mencoba mengaitkan ke situ. Dan itu yang kemudian kalau Anda lihat ada surat dari kami resmi mengatakan kita tidak terlibat pada perusahaan itu. Jika saya menunjukkan sebuah perjanjian, bisakah saudara mengkonfirmasi tahu atau tidak tahu perjanjian ini? Bisa aja. Yang mulia, saya mohon izin lagi untuk menunjukkan dokumen. Ya. Ya. Jadi yang mulia, apakah terakhir sekali? Ya, makanya kita minta saudara jangan satu ya. Ya nanti terakhir boleh di cross sama saksi. Jangan satu-satu. Sebentar, ya. Jangan bukti dari saksi juga ada perjanjian saja ya. Saudara beberapa orang di sini. Tapi perjanjian ini saudara tahu. Oke. Cukup yang mulia. Cukup yang perjanjian. Ya, enggak apa. Nah, iya dia. Bentar, Ustaz, diam. Ini hanya menunjukkan. Sebentar. Dari dulu tanya. Ya, saya mau tanya, saudara tahu nggak ada minum? Cuman itu aja. Pertanyaan cuma itu aja. Kalau tidak tahu cukup. Tidak tahu cukup. Ya. Sebentar. Jangan. Jangan komen. Saya tadi sudah kita sampaikan. Sudah tidak tahu dia. Sudah nggak tahu, nggak perlu komen lagi. Jangan. Baik, yang mulia, terima kasih. Jadi pertanyaan berikutnya, dalam minum kopi ini ada disebutkan kemudian kesepakatan dan ditandatangani oleh Paulus Pranato. Saudara tahu dengan kesepakatan tersebut? Tahu. Paulus Pranato saya tahu, tapi sepakatan itu saya tidak tahu. Kesepakatan ini tidak tahu. Tidak tahu. Bunyi kesepakatan memisahkan bahwa Toba Sejahtera akan melakukan ini, kemudian Prestige Mining akan melakukan ini, kemudian ditandatangani. Saudara tahu tidak? Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah ngurusin, juga saya beritahu sama Anda dari tadi. Baik, saudara tidak tahu bahwa ada dokumen kesepakatan ini. Dilanjutkan yang mulia. Dan saya boleh tambahkan yang mulia, Iya. sebenarnya apa yang disampaikan oleh penanya tadi itu kemudian karena ada berlanjut tahun 2017-2018, setahu saya Ibu Nana ya, itu sudah memberikan surat resmi mengenai itu bahwa kami tidak ikut terlibat di situ. Ya, saksi Ya. nanti saya akan tanyakan lagi. Silakan. Ya, silakan lagi. Ya, terima kasih yang mulia. Pak Luhut, saya ingin bertanya, tadi Pak Luhut mengatakan menjadi pemegang saham mayoritas, gitu ya. Apa tugas dari pemegang saham mayoritas atau wewenang apa dari pemegang saham mayoritas itu? Saya katakan sejak saya dari pemerintahan, saya mengundurkan dari semua kegiatan perusahaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada CEO-nya.
Tapi Bapak masih memegang saham. Lah ya, itu uang saya, masa saya nggak pegang? Betul. Kalau pertanyaan tolong jawab saja pertanyaan saya, saudara saksi. Sebagai pemegang saham, Bapak ada punya uang di situ. Jadi wewenang saudara saksi apa di dalam perusahaan-perusahaan tersebut? Saya tidak pernah tanya karena saya percaya sama Ibu Nana sebagai CEO yang profesional dan dia yang membuat perusahaan saya sampai hari ini sangat kredibel. Apakah ada rapat untuk pemegang saham? Apakah ada informasi kepada pemegang saham? Itu Ibu Nana lakukan sendiri dan sepenuhnya saya kasihkan ke dia dan saya sudah beritahu selama saya menjabat ini kamu nggak usah mengganggu saya dengan masalah ini dan jangan pernah membuat bisnis di dalam pemerintah. Tapi tidak pernah, Pak Luhut tidak pernah bertanya secara langsung karena sudah percaya kepada Ibu Nana tadi, begitu ya? Ya. Oke. Kami akan memegang pernyataan tersebut dan untuk mengujinya saya ingin bertanya kepada dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh penuntut umum. Pertama, Pak Luhut, ada dokumen 12 Oktober 2016 siaran pers West Wits Mining yang mengatakan ada kerjasama dengan Tobakomdel Mandiri. Tobakomdel Mandiri bagian dari Toba Sejahtera dan Tobakomdel Mandiri adalah salah satu anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. Apakah Bapak mengetahui ini? Yang kemudian saya sudah jelaskan tadi itu sudah dibantah oleh Ibu Nana bahwa itu tidak bagian dari kita. Bantahannya kepada Pak Luhut. Kenapa? Bantahan itu diberitahukan kepada Tidak, kepada perusahaan yang mengklaim bahwa dia partneran sama kita. Oke. Kami juga menemukan dalam dokumen penuntut umum ada surat Tobakomdel Mandiri kepada Madinah Murata Ain dan West Wits Mining tanggal 23 Mei 2017, yaitu Tobakomdel Mandiri meminta untuk menghapus Tobakomdel Mandiri dan atau Tobago. Bapak tahu ini tidak? Tidak tahu juga ya? Saya tidak tahu, tapi kemudian waktu kemarin peristiwa ini mereka brief saya mengenai itu, bahwa mereka sudah bersihkan semua itu dan mereka tidak mau. Sejak 2017 dan 2018. Apa yang dibersihkan, Pak Luhut? Kita tidak pernah meminta untuk menjadi bagian dari itu. Tidak pernah. Oke, baik. Di dalam dokumen dari dokumen berkas penuntut umum tanggal 1 November 2017 ada email ASX kepada Toba Sejahtera yang mengatakan satu, West Wits Mining menolak penyebutan Toba Sejahtera sebagai misleading. Artinya penyebutan Toba Sejahtera sudah benar karena ada perjanjian aliansi bisnis dan Toba Sejahtera pernah menyetujui atau approve karena itu dokumen pakai bahasa Inggris dan kami akan sertakan kepada majelis hakim dengan penerjemahan sumpah menyetujui atau approve draft rilis yang kemudian di kemudian hari ditolak oleh Toba Sejahtera. Pak Luhut tahu ini atau diceritakan oleh Ibu Nana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diinformasikan juga surat ini? Ya, di kemudian waktu brief ini semua saya diberitahu, tapi pada dasarnya manajemen di Toba Sejahtera di bawah Ibu Nana tidak setuju dengan itu. Itu sebabnya mereka menulis 2 surat kepada perusahaan itu, kita tidak pernah ikut di situ. Artinya Pak Luhut, Saudara cukup menyebut saksi gitu aja ya? oh iya. Nah, ya, saudara saksi ya. Ya. Tidak Silakan. disebut Pak Luhut. Iya, sini saksi, kapasitas saksi. Iya. Ya, saksi berarti tidak pernah berarti mempercayai pernyataan dari Ibu Nana begitu ya, saudara saksi ya, dan tidak mencari langsung sebagai pemegang saham karena sudah tidak sempat gitu. Ya, itu sudah urusan manajemen. Surat urusan manajemen. Baik. Ada surat Dan saya menyetujui mereka itu untuk tidak terlibat karena itu pesan saya, jangan ada bisnis lagi yang berkaitan dengan pemerintah selama saya jadi menjabat pemerintah. Saksi. Tadi surat yang menolak dari Tobakomdel Mandiri itu adalah tertanggal 23 Mei 2017. Ya, 23 Mei 2017. Tetapi dalam dokumen penuntut umum tertanggal 28 April 2017, yaitu yang diberikan tanda TS strip 1, TS strip 2, ada term sheet Derewo Project, yaitu email dari Toba Sejahtera yang mengatakan pengalihan saham West Wits Mining 30% kepada PT yang meminta pengalihan saham West Wits Mining 30% kepada PT Tambang Raya Sejahtera. Yang kedua, meminta agar komposisi pengurus PT Madinah Murata Ain dari Toba Group yaitu 1 komisaris dan 1 direktur. Apakah saudara saksi pernah diberitahukan mengenai dokumen ini oleh manajemen?
Ya. Tidak. Berarti saudara saksi ketika melaporkan ke Polda tidak mendapat tentang ini ya? Ya, kemudian saya di brief mengenai itu. Iya, artinya kemudian. Ya. Ya, terima kasih. Saudara saksi. Yang berikutnya, apakah saudara saksi juga tidak diinformasikan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 yang di dalam dokumen penuntut umum tertulis TS strip 14 ada email dari Toba Sejahtera ke Toba Barat. Apa isinya? Yang pertama, mengusulkan pergantian direksi, kemudian mengatakan bahwa saham dan posisi direksi tertentu namanya ada di sana di Del Mandiri harus dipindahkan dan mengkhawatirkan penyebutan Toba Sejahtera, Tambang Raya Sejahtera. Saya sebutkan bahasa Inggrisnya, continue to lobby various levels of the Indonesian government. Dan karena ini mengkhawatirkan posisi perusahaan, maka diminta direksi tersebut dicopot dari posisinya. Pak, saudara saksi diberitahukan tentang ini? Tidak. Tidak. Semuanya semuanya itu saya sampaikan, sepenuhnya saya serahkan pada manajemen. Dan sesudah peristiwa ini juga sesudah melaporkan saudara Fakir. Ya, kemudian mereka brief saya tadi itu ya, saya karena ada peristiwa ini, saya di brief semua. Jadi saya ngerti benang merahnya. Apakah saudara saksi diberitahukan sebelum melaporkan atau sesudah melaporkan? Saya tuh kurang ingat. Tidak ingat? Ya mungkin di brief itu overlapping gitu. Jadi berapa kali saya di brief karena saya waktunya nggak ada untuk dengerin. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya. Di dalam dokumen bertuliskan bukti TS strip 10 ada perjanjian kerahasiaan bertanggal 27 Juli 2017 yaitu dari PT Tambang Raya Sejahtera dengan perjanjian dengan West Winds Mining tentang proyek emas Sungai Derewo di Provinsi Papua, dan isinya tidak boleh memberitahukan kepada pihak-pihak selain yang menjadi dokumen publik untuk tetap merahasiakan. Saudara saksi tahu ini? Sama sekali saya tidak tahu. Dan sesudah peristiwa ini? Ya saya dengar ada laporan itu macam-macam, tapi itu oleh Ibu Nana dengan Hedi legal kami itu sudah diketahui, makanya mereka nulis surat tanggal 2017 dan 2018 membersihkan semua itu. Kami tidak mau. Ada orang mungkin yang ngaku-ngaku, saya tidak tahu. Pokoknya intinya kami tidak mau ada itu. Itu sejak mulai 2017. Kenapa harus dibersihkan Pak Luhut? Ya karena kita memang tidak ada. Tidak ada. Karena perintah saya tidak ada Toba Sejahtera berbisnis di pemerintah dan sejak saya masuk di pemerintahan. Perintah itu saudara saksi ungkapkan kapan saja? Kenapa? Saudara saksi memberikan perintah itu tahun berapa tahunnya? Ya sebelum 2015 begitu saya mundur dari situ. Apakah sesudah peristiwa ini saudara saksi mengulang perintah itu setelah diberikan update ini? Bagaimana? Apakah kan saudara saksi mengatakan tadi diberikan update informasi ya setelah peristiwa ini terjadi? Apakah saudara saksi mengulang perintah itu? Saya tidak ada waktu untuk itu terang jujur sampai terjadi peristiwa ini. Baru saya banyak di brief. Oke, baik. Terima kasih. Majelis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masih mendalami yang saudara saksi. Ketika tadi saudara saksi tidak mengetahui sebagai pemegang saham mayoritas di Toba Sejahtera yang semua keuntungan dan kerugian perusahaan tentunya berdampak langsung pada saudara, pada kekayaan atau aset saudara. Apakah saudara memiliki sebuah mekanisme due diligence ataupun supaya sesuatunya well informed terhadap apapun yang berkaitan atau akan merusak risiko reputasi Bapak dan yang lain? Ya, saya kira saya percaya sama Ibu Nana dan saya lihat laporan keuangannya bagus. Ya, dan saya suruh ya dilihat ya, saya kira saya nggak pernah banyak macam-macam. Yang hanya saya bikin koridor, saya tidak mau kalian membuat bisnis di pemerintah. Pertanyaannya, Toba Sejahtera ini kan perusahaan tertutup ya, yang saudara saksi, bukan perusahaan TBK, yang kita publik tidak tahu. Pertanyaan saya adalah, karena saudara percaya semua kepada CEO dan direksi di Toba Sejahtera, apakah sampai saat ini saudara mengetahui ada, tadi kan diperintahkan untuk membersihkan,
terkait dengan hal tersebut, apakah perusahaan atau anak buah Bapak di Toba Sejahtera secara formal menghentikan kerjasama atau aliansi bisnis yang tadi disampaikan dalam dokumen-dokumen tersebut, atau bagaimana? Ya, saya akan bisa juga kalau pengen melihat gitu. Dan saya apakah ada yang bermain, karena aliran dananya kita bisa lihat. Pertanyaan saya, apakah Toba Sejahtera menarik diri dari perjanjian tersebut atau menghentikan begitu saja atau gimana? Saudara tahu? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu kemudian berjalan di brief, ada orang yang mau coba mengajak kita supaya masuk. Mereka tidak setuju karena perintah saya tadi. Jadi direksi tidak setuju. Itu untuk dicantumkan sampai kepada stock exchange di mana di Australia mereka tulis surat resmi, kami tidak ingin dimasukkan di situ. Saya kira clear ya. Dalam dokumen yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum, ada surat dari lawyer dari Westwood Mining dan dari Australian Stock Exchange yang tidak bisa memenuhi permintaan dari Toba Sejahtera untuk menyatakan bahwa dokumen itu tidak benar. Karena sudah ada dokumen-dokumen dan mereka adalah perusahaan terbuka di Australia. Apakah saudara tahu? Di briefing hal tersebut oleh bawahan-bawahan saudara? Tidak, kami tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kemudian saya di brief mereka, mereka ingin memaksa supaya kita ikut, kami nggak mau. Jadi tidak ada penarikan diri seperti itu ya. Dan saudara tidak tahu. Bukan tidak ada penarikan diri, kami udah nulis surat bahwa kami tidak mau ke sana. Ya, dalam dokumen dari saya perjelas, dari dokumen surat dari lawyer Westwood Mining menyarankan jika ingin menarik diri silakan menarik diri secara tegas berdasarkan terhadap perjanjian. Pertanyaan saya, apakah saksi mengetahui surat-surat seperti itu? Tidak tahu. Kemudian saya tahu ditunjukkan karena peristiwa ini. Tadi saya bertanya di awal soal posisi saudara sebagai pemegang saham. Apakah saudara saksi melakukan due diligence atau audit ataupun apapun yang sama audit tuntas untuk memastikan bahwa saudara saksi bersih, tidak ada kaitannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh saudara, perusahaan saudara atau yang dilakukan anak buah saudara? Ya, saya percaya sama manajemen dan saya tidak ada waktu untuk nanya-nanya itu. Yang saya lihat mereka melakukan secara proper, ya sudah. Dan sampai hari ini saya kira mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di awal saudara mengatakan bahwa saudara berkomitmen untuk kalau memang ada kesalahan siap dikoreksi, kalau kesalahan itu Ya. gentleman saudara itu. Ya. Nah, kalau kemudian nanti tadi disampaikan berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak diinformasikan oleh bawahan saudara, apakah saudara saksi kemudian bersedia untuk melakukan koreksi terhadap hal tersebut? Ya, kalau memang itu ada, kenapa tidak? Silakan. Saya tidak ingin nutupin apa-apa, tapi yang saya ingin sampaikan sama Anda, memang ada upaya untuk memasukkan Toba Sejahtera supaya di dalam kegiatan mereka. Dan kita tidak pernah setuju itu, makanya kita tulis surat itu. Kita sama dengan saya sebentar. Baik, izin yang mulia. Baik, saudara saksi. Tadi di awal saudara menyampaikan bahwa mendapatkan laporan video percakapan antara Haris dan Fadia melalui saudara Singgi seperti itu, betul? Seperti itu. Pada saat saudara menerima laporan tersebut, saudara apakah berupaya untuk melakukan terlebih dahulu, upaya untuk tabayun untuk mengecek apakah ada catatan atau saudara langsung emosional sebagaimana disampaikan oleh jaksa penuntut surat dakwaan? Saya hanya minta Singgi mana tuh, saya lihat dulu. Ya saya tonton. Ya, saudara hanya menonton saja, tidak kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi atau. Oh ya, setelah itu saya beritahu sama Singgi, sama Jody, coba kamu lihat ini, dalamin, dilihat. Dan saya lihat itu ada 3 kalimat yang saya tidak suka tadi itu. Itu yang men-trigger. Saya bilang oke, cari, suruh itu si Haris minta maaf, gak benar itu gitu. Dan itu dilakukan, tapi saudara Haris tidak mau. Itu kemudian saya panggil, minta lawyer saya Pak Junifer, dan Pak Junifer resmi melakukan somasi.
Saya kira nggak tahu 2 atau 3 kali itu. Mohon maaf saya potong saudara, fokus terhadap pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah apakah saudara mendalami informasi yang dia tersebut, atau saudara mendalami maksud perkataan dari Haris Azhar itu untuk saudara serta-merta meminta maaf? Ya didalami lah. Makanya di dalam saya minta di perusahaan TF kalian ada gini-gini nggak? Mereka bilang kita nggak ada. Ya. Tadi baru informasi tersebut tadi saudara saksi menyampaikan bahwa informasi tersebut baru kemudian saudara dalami setelah saudara membuat laporan ke polisi. Bukan, dari awal saya dalamin dulu laporan kepolisian itu setelah kita tidak mau saudara Haris minta maaf. Iya, tadi mengatakan bahwa baru kemudian saya cek. Seperti itu. Urut-urutannya saya nonton, dilaporin sama Singgi, kemudian saya nonton, saya lihat sama Jody suruh dalamin, kemudian saya tanya di perusahaan saya gimana, itu satu proses itu. Ya, baik. Oke. Tadi juga disampaikan terkait proses kegiatan di Papua. Seperti itu. Bagaimana pernyataan oleh pertanyaan dari yang mendukung. Pertanyaan saya, apakah ada pihak lain menyebut nama Anda terkait kegiatan usaha perusahaan tambang di Papua? Sepanjang saya ingat tidak ada. Kembali Ya. saudara Hasan bahwa kasus waktu itu Papa minta saran yang mana nama Anda disebut 66 kali. Dua perusahaan juga bernama PT Freeport Indonesia. Jangan saudara memberikan penjelasan ya. Saudara tidak boleh memberikan penjelasan kepada saksi. Cukup ditanyakan. Apa yang saksi tahu itu aja. Iya, betul. Kemudian saya ingatkan ya, dan ini kalau Nggak perlu saudara mengingatkan seperti itu. ketika saya dipotong, ketika saya belum selesai bertanya. Nggak perlu mengingatkan saksi nggak perlu. Saudara hanya Baik, saudara pertanyaan. Iya, silakan Begini, pertanyaan. begini. Kasus saham Freeport itu kan sudah selesai, tidak ada bukti. Jadi kenapa saudara mesti ulang-ulangin? Makanya pertanyaan saya belum selesai sudah dipotong oleh jaksa. Jadi kita sepotong-sepotong persidangan ini. Makanya tanyakan. Baik, Tanyakan. saya Jangan lanjutkan. saudara bercerita dulu. Ini pengantar yang supaya ada pada konteks daripada Ya, pertanyaan saya. langsung aja pertanyakan. Baik. Ya. Apakah sudah melakukan langkah melapor kepolisian pada waktu DPR Setia Novanto karena mencatut nama Anda di persoalan kamu? Jadi yang mulia sudah terlalu jauh. Saudara perusahaan sedang Keberatan yang mulia. Begini, Tidak ada relevansi yang mulia. Jawaban pada saudara saksi. Kenapa terus kemudian jaksa serta merta memotong? Itu kasus yang berbeda yang mulia. Keberatan. ruangan pembuktiannya surat dakwaan. Ya tinggal dibaca aja surat dakwaannya. Itu kasus yang berbeda yang mulia. Tentunya kalau dipermasalahkan dalam penyidikan yang berbeda yang mulia. Kami Ulang. Silakan saudara ulang pertanyaan. begini yang mulia, kalau boleh saya nyampaikan sama anak muda ini, ya bawa fokus ke kita lah. Kalau kamu nanti kiri kanan tidak akan semua selesai. Ya, sudah. Silakan Sudah. tanya saya apa saja, tapi fokus pada ini. Ya, itu pertanyaan saya fokus ya mulia. Fokus Karena kemana? kegiatan Saya berkali-kali sudah mengingatkan, jangan keluar dari permasalahan ini. Pertanyaan, cukup kepada saksi pertanyaan. Jangan saudara menjelaskan kepada saksi, menyimpulkan ke saksi. Ya, sudah. Baik. Tadi saudara menyampaikan kepada saksi bahwa saudara bukan membaca laporan keuangan, termasuk PT Toba rahasia tersebut itu ya. Pada tahun 2018, perusahaan tersebut disebut memiliki anak perusahaan bernama Admitra Resources Pte. Limited yang berdomisili di Singapura, yang merupakan negara swasta. Apakah perusahaan tersebut masih berdiri sepanjang waktu saudara? Saya kurang jelas pertanyaannya. Apakah perusahaan tersebut yang kemudian disebut dia terlibat dalam upaya terkait dengan laporan keuangan dikatakan bahwa dia di sini berdomisili di Singapura? Apakah perusahaan tersebut sepanjang pengetahuan saudara masih berdiri atau tidak? Perusahaan apa namanya? Terkait dengan Admitra Resources Pte. Ltd. Saya tidak ingat. Oke, tidak ingat. Ya. Nanti saya bisa dalamin, nanti tanya kepada mereka. Tapi saya tidak ingat ada perusahaan saya di Singapura. Oke, ya itu tercatat dalam laporan saudara saksi untuk mengingatkan kembali saudara saksi. Terima kasih majelis.
Saya lanjut. Tadi saksi bilang melihat sebuah tayangan itu. Apakah saksi melihat dari awal sampai akhir atau sepotong-sepotong yang disuguhkan oleh anak buah saksi? Ya, saya lihat itu. Utuh dari awal sampai akhir. Apakah saksi mendengarkan bahwa tayangan itu tersebut berdasarkan laporan penelitian? Ya. Tadi saksi kemudian menyebutkan tidak pernah dapat informasi atau membaca terkait dengan tempatnya ketika jalan jaksa. Ya. Pertanyaan saya, apakah saksi tidak meminta mana kajian tempatnya biar saya tahu apa yang dimaksud kata bermain dan lain-lain dari itu? Sebenarnya jadi lucu, ini logika berpikir. Anda yang menuduh saya, kok saya mesti Ya, datang ke saya situ? tanya, Bukan, apakah saya mau menjelaskan, ini logika. Maksud saya Haris. Enggak, saya fokus Saudara pada Haris, saksi. iya, saya mau berpikir supaya Anda anak muda ke depan Tidak apa-apa, tidak apa-apa. pakai logika. Ya kita saya biarkan saya menjelaskan sama Anda. Logika berpikir saya yang dituduh, kok saya datang sekarang untuk menyerahkan, justru kalian yang harus tanya saya. Saudara saksi juga ya, saudara memang kalau tidak ada kaitannya dengan Ya, perkara oke. ini Ya. ya, tidak ada sangkut pautnya, dia terlalu melebar pertanyaannya, Yes. tidak usah dijawab, Ya, terima kasih. tidak Yang usah mulia. diladeni, ya, Saya sederhana majelis, saya ulangi ya. iya. Apakah saksi tidak meminta laporan penelitian tersebut untuk lebih lanjut dibaca oleh saksi? Saya pikir staf saya udah baca. Sudah baca? Ya, mereka memberikan ke saya dan tidak ada rekonfirmasi mengenai penelitian itu, dan penelitian itu saya kira dilakukan penelitian sepihak. Itu klaim saksi, tapi kemudian saksi bilang tidak membaca ya? Tidak Ya, mereka brief saya, tidak semua dokumen, ya saya ulangi ya, tidak semua dokumen itu akan saya baca. Saya minta selalu staf saya membuat summary juga, karena tidak akan mungkin semua saya bisa baca. Oke, saksi tidak membaca, tidak meminta. Apakah saksi membuat bantahan terhadap publik? Karena itu kan diumumkan secara publik ya, laporan penelitiannya bahwa ABCDE tidak benar. Ya, saya sudah minta tadi bahwa saya tidak, kenapa mesti saya memberikan penjelasan kepada kalian? Tidak, ya bukan saya. Oke, yang ketiga, saksi tadi bilang melihat keseluruhan YouTube yang ditayangkan tersebut. Saksi tadi ketika awal menyebut bahwa saudara saksi disebut sebagai penjahat, benar ya? Pada bagian menit berapa saksi disebut sebagai penjahat oleh saudara terdakwa? Ya, saya tidak ingat lah itu bagaimana Apakah saya. benar ada kalimat Tuhan itu? Siapa yang menyebutkan? Ya, saya nanti harus ingat semua lagi. Nanti saya coba lihat lagi semua orang. Nanti kan akan ditayangkan, nanti akan ditayangkan. Kalau bisa tayangkan Sebentar, sebentar. kalau bisa ditayangkan, kan ini sangat penting. Pertanyaan saudara, Apakah ada kalimat langsung dari terdakwa yang menyebutkan bahwa saudara adalah penjahat? Nanti coba kita lihat nanti rame-rame. Saksi ingat tidak? Ya, kita lihat rame-rame aja nanti. Atau jangan atau itu saksi dapatkan dari bukti? Apa namanya? Nanti kita lihat rame-rame. begini saksi, saudara kan sempat menyebut bahwa saudara pernah dikatakan sebagai penjahat. Saudara bisa mengatakan seperti itu dari siapa? Apakah karena ada yang memberitahu atau melihat langsung tayangan di YouTube? Gitu? Ya, seingat saya di YouTube itu, dan ada staf saya yang memberitahu saya. Itu. Jadi Ya. saksi tetap ada keterangan bahwa saksi mengingat ada tuduhan. Seingat saya begitu. Saya betul langsung bahwa terdakwa menyebut saksi dan penjahat. Ya, seingat saya, nanti kita lihat lagi biar di call semua. Kemudian tadi saksi bilang bahwa ada hal-hal yang kemudian saksi baru tahu dan ditunjukkan oleh penasihat hukum bukti-bukti di depan. Apakah ketika briefing oleh CEO atau oleh siapapun bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penasihat hukum ditunjukkan juga kepada saksi? Jadi apa? Apakah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penasihat hukum di depan ditunjukkan juga oleh tim briefing tadi saat briefing sebelumnya? Ditunjukkan oleh siapa? Oleh tim CEO lah, oleh tim siapapun yang saudara saksi bilang briefing saksi.
Saya belum pernah lihat itu. Belum pernah lihat. Ya, jadi saya lihat baru terakhir ini mengenai itu tadi. Dari saya cukup aja. Ya. Baik. Yang mulia, mohon izin untuk melanjutkan yang mulia. Ya. Ya. Baik, supaya nampak, mohon izin. Saudara saksi ketika melaporkan Haris dan Fathia dalam posisi sebagai pribadi, warga negara atau sebagai pejabat publik. Ya kan tidak bisa juga dilepas ya. Saya sebagai warga negara dan sebagai pejabat. Tapi dalam konteks ini, saya sebagai warga negara yang punya hak sama dengan Anda juga yang kita lakukan. Baik. Kan saya tidak bisa bilang saya ini bukan Menko Marves. Ya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi mohon dijawab betul atau tidak, atau tahu atau tidak. Apakah saudara tahu siapa yang pertama kali menyebut sebutan Lord kepada saudara? Gimana? Saya ulang, mohon izin yang mulia, saya ulang. Saudara saksi tadi saudara menyebutkan ketika ditanya oleh jaksa, saudara merasa tersakiti gitu ya, merasa terhina ketika ada yang menyebut sebutan, mohon maaf, tanda kutip Lord kepada saudara saksi begitu. Pertanyaan saya, apakah saudara tahu siapa yang pertama kali menyebut saudara dengan sebutan Lord itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Selanjutnya, apakah saudara, ini ada berita ya yang menyebut bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini memiliki banyak jabatan gitu ya. Dan di Tempo dikatakan, di tempo.co 21 Mei 2023 memberitakan bahwa saksi memiliki 15 jabatan periode Mei 2023 yang pernah diberikan oleh Bapak Joko Widodo sebagai presiden. Apakah itu betul? Begini, saya sebagai Menteri Koordinator itu akan mengkoordinir sangat banyak kegiatan-kegiatan. Dan itu bukan hanya saya, Pak Mahfud juga sama. Betul atau tidak, saudara saksi? Saya kan biar jelasin, nanti nggak bisa jawab betul tidak. Ya. Ya. Jadi biar Anda ngerti juga pemerintahan. Kalau satu masalah terjadi Kementerian SDM, tidak akan bisa Kementerian SDM menyelesaikan itu sendiri. Ada kaitannya dengan tadi Kementerian KLHK, ada kaitannya kepada Kementerian Lingkungan, ada Kementerian Pertanahan dan seterusnya. Sehingga itu diperlukan satu koordinatornya untuk menyelesaikan banyak masalah tadi. Baik. Jadi kalau Anda tanya berapa jabatan saya, ya berapa banyak persoalan yang diselesaikan, yang sangat banyak. Ya. Tapi Baik. itu selesai, ya selesai jabatan itu. Baik. Saudara saksi, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ya. Kompas.com 17 April 2023 menyebutkan ada keputusan Presiden yang baru nomor 9 tahun 2023 tentang satuan tugas peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara. Apakah SK itu betul? Ya, saya Ini harus diluruskan. Apa kaitannya sama surat dakwaan? Sekali lagi, fokus saja. saya kembali ke dakwaan. Langsung ya. Saya lanjutkan. Langsung pertanyaannya. Silakan jangan. Mohon dengarkan terlebih dahulu jaksa. Dengarkan baik-baik. Jangan dipotong dulu. Ya. Selanjutnya, saudara saksi, apakah saudara pernah mendengar ada yang menyebut saudara dengan sebutan Lord sebelum kasus Fathia Haris? Apakah saudara tahu? mendengar apa tadi? Ada yang menyebut saudara dengan sebutan Lord. Ya saya baca-baca. Ada. Ya, Sebelum tapi saya- kasus Haris Fathia. Kenapa? Sebelum kasus Haris Fathia. Sebelum? Sebelum kasus kasus ini, Haris Fathia ya, saudara di saksi Agustus sebelumnya. 2021 ada. 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 Tapi Pertanyaan- konteksnya itu tidak seperti konteks ini. Iya. Pertanyaan saya, apakah pernah atau tidak sebelumnya saudara melaporkan pihak-pihak terkait yang menyebut saudara Lord? Ya, sebenarnya saya tidak laporkan karena menurut saya tidak dalam satu konteks seperti ini yang menuduh saya sesuatu. Jadi tidak ada laporan sebelum Ya. Haris Fathia. Ya, Saya kira cukup.
Yang Mulia. Ya. Silakan dilanjutkan rekan kami. Ya, silakan. Hah? Ya, silakan siapa ya? Mau bertanya? Mau lanjut atau Bang? Ya. Terima kasih banyak Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara pernah mengetahui informasi adanya surat undangan dari saudara Haris Azhar untuk memberikan klarifikasi menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Informasi mengenai surat undangan untuk klarifikasi menyelesaikan masalah ini melalui proses musyawarah atau kekeluargaan. Ya, tadi kan udah ditunjukin. Apakah saudara tahu? Ya tahu lah, itu lawyer saya yang minta. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara menghadiri undangan klarifikasi tersebut? Saya pikir saya pernah hadir. Pernah hadir? Ya, tapi saudara Haris tidak hadir di Polda. Dalam undangan dari Lokataru tersebut, apakah saudara saksi menghadiri? Seingat saya sepanjang diundang pernah tidak bisa hadir, seperti persidangan yang kemarin. Tapi sepanjang saya di Jakarta, saya akan penuhin semua itu. Baik, yang kami ketahui, undangan tersebut saudara tidak menghadiri atau mengabaikan. Itu Dan saya belum menyelesaikan. Mohon maaf, itu sudah Bapak ada Jaksa yang terhormat, berikan saya kesempatan bicara. Tapi saudara tolong, itu bukan urusan, bukan di persidangan Baik, ini. baik, saya lanjutkan majelis. Sudah jam besar kehadirannya. Saudara saksi, dari tadi dalam persidangan, saudara bukankah mengatakan bahwa mengenal saudara Haris secara personal? Kenapa? Bukankah saudara saksi dari tadi dalam persidangan mengatakan saudara mengenal saudara Haris secara personal? Dan tentu tidak dapat dipisahkan surat undangan tersebut jika memang kemudian saudara saksi ingin menyelesaikan masalah secara musyawarah. Pertanyaan saya, mengapa saudara tidak mau menghadiri musyawarah tersebut melalui Lokataru jika memang saudara ingin menyelesaikan masalah sebagai orang dewasa? Kenapa? Saya sudah minta saudara Haris untuk datang meminta maaf ke saya. Itu. Ngapain saya mesti datang ke dia? Logikanya dari mana? Baik, saya lanjutkan. Saya mohon tenang teman-teman. Dalam persidangan tadi, saudara saksi dan jaksa kami rasa menggiring opini. Loh, keberatan Isu yang mulia. personal. Keberatan yang mulia. Itu sangat menyimpulkan. Dengarkan dulu saya bicara. Iya, jangan memprovokasi. Dengarkan dulu, saya belum selesai bicara. Saya sampai selesaikan dulu, yang mulia. Yang mulia. Ke dalam isu personal, sebentar. Sementara yang kita ketahui, yang diperjuangkan dalam konten YouTube tersebut adalah pencarian kebenaran dan pencarian keadilan bagi orang Papua. Langsung bertanya saja. Ya, ya. Bagi orang Papua. Sebentar, saudara jaksa yang terhormat. Menurut saksi yang tidak bisa dilepaskan sebagai pejabat publik, apakah pantas isu publik digiring menjadi isu personal? Itu Iya, karena kita menanyakan karena merasa, tetapi saksi mengatakan bahwa sebagai pejabat publik juga Kalau sudah berjuang tidak ada bersama. pertanyaan yang tersangkut dengan perkara ini, ya nggak usah. Jangan memaksa-maksa mencari pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan perkara ini. Saudara, Baik. Ya. Tapi memang faktanya demikian. Tidak bisa dilepaskan. Menyimpulkan ini. kalau sudah cukup, Oh, keberatan kami yang mulia. Jangan menyimpulkan seperti itu. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. kalau sudah cukup, tidak ada yang ya sudah. Ada saksi lain lagi nanti, ada saksi yang lain, bukan ini saya saksinya. Izin yang Masih? mulia, kami Kalau nggak lanjutkan. sudah cukup ya tidak usah maksa-maksakan mau bertanya. Ya, saya lanjutkan yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, tadi di depan sudah diperlihatkan oleh rekan kami tentang beberapa dokumen yang memang menunjukkan secara hukum legal formal bahwa saudara saksi masih sebagai pemegang saham mayoritas hampir keseluruhan dari
perusahaan Toba Sejahtera, yang kemudian tadi juga ditunjukkan ada anak perusahaan yang kemudian pemegang saham mayoritasnya adalah Toba Sejahtera. Saudara saksi tadi menyampaikan juga bahwa saudara saksi mempercayai CEO untuk urusan mengenai manajemen dan aktivitas dari perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, saudara saksi familiar tidak dengan peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yang terkait dengan inti pengaturannya adalah pemilik atau pemegang manfaat, beneficiary ownership. Familiar atau tidak? Saya ini ketua tindak pidana pencucian uang. Ya, baik. Nah, jadi ada kewajiban di dalam, Bapak masih ingat dari peraturan tersebut di pasal di sekitar pasal 20 ada kewajiban pemegang saham ini setiap tahun annual dari korporasi untuk mengupdate ini kepada instansi berwenang. Salah satunya adalah Kemenkumham, dan ini dimaksudkan untuk mencegah kepentingan tadi. Jadi gimana penjelasannya saudara saksi tidak tahu tentang kepemilikan yang tadi itu? Itu pertanyaan saya. Sementara ini kewajiban secara hukum sudah ada di dalam Perpres ini, dan ini saya kira sesuatu yang sangat dibanggakan oleh pemerintahan sekarang. Begini, mudah-mudahan saya sudah berkali-kali sampaikan, itu semua manajemen saya serahkan kepada manajemen yang ada, dan dia lakukan secara profesional. Saya tidak bertanya-tanya karena terus terang saya tidak punya waktu. Dan saya percaya mereka lakukan, sampai hari ini tidak ada komplain. Mereka masih dapat penghargaan, membayar pajak yang baik. Ya, jadi saya pikir saya dapat award itu aja, berarti mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya karena terkait dengan Undang-Undang 28 tahun 99 saudara saksi. Jadi di undang-undang tersebut dirumuskan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi menjalankan pemerintahan yang bersih dari kolusi dan KKN, menyampaikan kritik. Dan salah satu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang tersebut adalah hak jawab dari pejabat publik yang mendapat kritik dari masyarakat. Ya kalau ini buat saya bukan pertanyaan saya belum, saudara saksi. Ini pertanyaannya. Apakah saudara saksi mendapat briefing kewajiban tersebut atau hak yang dapat digunakan yang dikonstruksi oleh Undang-Undang 28 tersebut dari yang memberikan saran saudara dari perusahaan ataupun dari lawyer ketika terjadi peristiwa ini? Begini, apa yang disampaikan di YouTube itu bukan kritik, sudah fitnah dan tuduhan. Jadi saya harus klarifikasi itu, harus meminta pertanggungjawaban dari bersangkutan. Masa saya bertanggung jawab? Logikanya di mana? Logikanya begini saudara saksi, karena Anda masih pemilik dari perusahaan tersebut sampai akta 2022. Kasih dulu menjawab. Saudara jangan sudah dijawab, saudara ngomong lagi. Sudah jelas ya. Ya silakan diberikan penjelasan. Saya sudah jelaskan tadi, itu bukan lagi tadi kritik, tapi sudah fitnah. Karena menuduh. Jadi menuduh dan fitnah. Jadi saya nggak bisa tahu apa yang saya tanggapi dia begitu. Saya tanggapin dia minta maaf karena saya kenal dia. Dia tidak mau ya saya bawa pengadilan. Apakah saudara saksi dijelaskan tentang resiko-resiko hukum sebagai pemilik manfaat yang dikonstruksi di Perpres ini itu 30%? Kepemilikan itu dia menjadi pemilik manfaat BO. Resiko-resiko hukum yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, oleh CEO saudara atau oleh tim yang memberikan saran tersebut pada saat mulai dari tahun 2018 efektif berlaku peraturan ini. Ya silakan saudara. Ya, saya tidak mau menjawab pertanyaan lagi yang mulia. Saya sudah tidak dalam konteks dari persoalan. Silakan.
kalau sudah kami sudah ingatkan, kalau di luar konteks ya nggak usah. Kita tidak usah terlalu melebar ya. Cukup? Jadi yang mulia. Silakan ya, jangan melebar kemana-mana. Terima kasih yang mulia. Kaitannya. Sebenarnya kami begini, saudara saksi. Tentunya kami ingin membuktikan bahwa ini bukan pencemaran. Itu ingin membuktikan bahwa ini bukan pencemaran nama baik tugas kami. Jadi kami ingin melihat. Saudara menyimpulkan begitu ya? Itu bukan kami yang mulia. Jangan sesuai dengan kepentingan kami ya, kami sebagai kuasa hukum. Jadi yang mulia, saya akan lanjutkan pertanyaan. Jadi, pertama, kami ingin mengetahui seberapa sering atau seberapa intensif saudara saksi untuk mengkontrol perusahaan saudara yang tadi saudara sampaikan saham saudara 90%. Saya jujur tuh gara-gara setahun belum tentu saya bicara. Setahun belum tentu bicara. Ya, kalau saya telepon gimana kabar kalian baik-baik? Apakah ada upaya untuk pernah melepaskan saham saudara di perusahaan tersebut? Kenapa sejahtera? Apakah ada pelepasan saham? Tidak pernah. Saham saya 99%. Tetap tidak ada pelepasan saham, dan bahkan ketika Anda menjadi pejabat publik pada 2014, Anda tidak melepaskan saham tersebut. Ya, sahamnya nggak dilepaskan lah, jabatan saya dilepaskan, masa saya pejabat pemerintah jadi uang saya kasih ke orang lain. Saudara Pertanyaan saksi Anda tidak itu dilepaskan. relevan juga sih. Kemudian, apakah saudara tiap tahun menerima dividen? Saya nggak ingat apa tidak dapat. Saya kira dapat. Anda kira dapat? Apakah Anda mengetahui bahwa induk perusahaan tadi, yang mana itu punya saudara 99%, juga menerima keuntungan dari anak perusahaan? Tidak ada anak perusahaan saya yang memberikan keuntungan itu cuma dua. Satu Kuta Energi dan satu lagi gedung saya. Anda tidak tahu mana anak perusahaan? Kemudian apakah ada dividen ataupun keuntungan? Tahu. Ya. Kalau uang masa kita nggak tahu. Baik, berarti Anda tahu bahwa ada keuntungan, ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, baik itu kepada Anda ataupun kepada perusahaan Anda, betul? Ya, kalau perusahaan yang saya tahu ada. Apakah Anda juga mengetahui ketika ada pembelian perusahaan lain ataupun pembentukan perusahaan lain, anak perusahaan, apakah itu dilaporkan ke Anda? Kalau dari Ibu Nana tidak pernah ada membuat perusahaan baru. Tidak pernah ada membuat perusahaan baru. Selama Anda mengkontrol perusahaan, tadi Anda sampaikan sekali setahun setidaknya, itu ada rapat, Anda tidak pernah dilaporkan bagaimana perkembangan perusahaan, kemudian mana saja anak perusahaannya, apakah ada kemudian perusahaan tambang di Papua dan seterusnya? Ya, itu dibilang tadi, yang tadi sudah kita tanya berkali-kali. Itu ya. ada yang bilang ada perusahaan gini masuk gini, terus saya bilang kalian jangan mau seperti itu, kami memang tidak mau dan kami sudah lakukan ini. Kemudian Anda sampaikan tadi bahwa ada perintah, jangan ada bisnis di pemerintahan, betul? Apa? Jangan ada bisnis di pemerintahan. Ya, betul. Apakah itu perintah lisan atau tertulis? Tertulis lisan saya yang punya kok, saya suka-suka saya aja. Jadi Anda lisan? Ya. Itu tidak pernah tertulis, tidak pernah ada surat dari pemegang saham mayoritas kepada Toba Sejahtera ataupun anak perusahaan bahwa jangan ada bisnis di pemerintahan, betul? Ya, dan itu berkali-kali saya sampaikan. Kemudian izin yang mulia saya lanjut tadi saudara jaksa menyampaikan terkait saham Freeport bahwa saudara Haris Azhar datang ke rumah ataupun mengontak Anda saham Freeport. Apakah beliau datang dalam kapasitas untuk pribadi atau sebagai kuasa hukum masyarakat adat? Ya, saya tanya sama saudara Haris saja, apa dia datang ke itu. Izin yang mulia, ini bukan pertanyaan ke saudara Haris tapi ke saudara saksi tadi. Begini, saya selalu begini. Saya selalu yang mulia berpikir positif. Jadi saya berpikir saudara Haris itu datang mungkin untuk membantu suku-suku yang di sana. Itu sebabnya saran saya sama Haris waktu itu, Riz, kamu kalau memang betul ini nanti begini, fokuskanlah mereka bikin yayasan untuk membuat sekolah pendidikan dan kemudian kalau bisa ada pertanian. Supaya dana itu bisa membuat sejahtera rakyat di situ. Itu pesan saya, karena saya ngalamin bagaimana saya membuat sekolah di kampung saya terpencil sana, di Toba sana. Yang saya udah ribuan orang dapat scholarship saya buat dan mereka udah banyak sekolah macam-macam.
Terima kasih. Ya. Pertanyaan Biar saya tadi, mau bicarakan apakah sedikit saudara latar Haris belakang kepada Anda pikiran itu, supaya jangan Anda menanya yang kemana-mana. Nah, tadi kan itu ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Pastinya kami tugas klarifikasi juga. Apakah beliau terdakwa datang ke rumah Anda dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau perwakilan masyarakat adat? Saya tidak tahu, dia mengatakan bahwa saya mewakili masyarakat adat. Mewakili masyarakat adat. Anda mendengar hal tersebut kan? Apakah kemudian beliau menunjukkan misalnya ataupun memperkenalkan saya lawyer masyarakat adat X ataupun membawa surat kuasa dan seterusnya? Tidak ada. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui saham tersebut untuk masyarakat adat atau untuk Haris saja? Ya saya juga tidak tahu, saya nggak lihat dokumennya. Tapi saya kasih nasihat untuk tadi kalau memang itu betul, nanti kamu lakukan seperti ini. Apakah pernah saudara Haris meminta kepada saksi, Pak, sebagian persen dari saham ini untuk saya? Pernah atau tidak? Ya tidak pernah. Tidak pernah. Ke saya. Cukup tapi yang mulia. beberapa Terima kali, kasih. saudara Tidak pernah. itu, Cukup yang mulia. Ya sudah. Cukup ya? Sudah? Selesai? No. Yang di belakang dulu. Yang belakang itu. Izin yang harus berdiri dari belakang. Ini soal riset yang dilaporkan saksi atas pendapat Haris di YouTube itu. Jadi kita mau tanya soal riset terhadap saudara saksi. Saudara saksi, pertanyaan soal riset. Saudara tadi di awal menyatakan belum membaca hasil riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dikerasin sedikit. Saudara saksi, ini kan terkait soal riset yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pertanyaan tadi di awal dari jaksa mengatakan bahwa saudara saksi apakah sudah membaca riset itu atau tidak? Saudara saksi menjawab belum membaca riset itu. Nah, pertanyaannya begini, saudara saksi tahu nggak riset itu? Kenapa? Saudara saksi tahu nggak riset? Ya tahu lah. Ya research itu kan penelitian yang dilakukan secara komprehensif kan. Ketika riset itu ada disampaikan di publik, Anda tidak membaca atau tidak membacanya. Terus saudara Haris bercerita soal riset itu, memberikan pendapat terhadap riset itu. Anda tersinggung, yang Anda tersinggung di risetnya atau di pendapat terhadap riset itu atau tidak? Jadi saksi bilang tidak tahu, jadi dia dikaitkan karena bisa misleading kan pertanyaannya. Jadi dulu saksi bilang tidak tahu riset, jadi dia dikaitkan. Kalau kemudian podcast baru pada jaksa yang kalau pada jaksa di sini. Oh enggak, kita harus ada hukum acaranya. Kalau pertanyaan salah yang diingatkan. Begini yang mulia. Sangat kontradiksi ketika penasihat hukum tersinggung gitu ya. Ya, silakan saudara ulangi pertanyaannya supaya jelas. Ya, silakan pertanyaannya. Begini yang mulia. Ini sangat kontradiksi menurut kami yang mulia. Di satu sisi, saksi sudah mengatakan tidak pernah mengetahui hasil riset dan hanya mengetahui podcast daripada konten. Jadi ketika ditanya mana yang keberatan, kan tidak mungkin. Kan saksi tidak pernah membaca itu yang mulia. Oke, silakan. Makanya yang jelas Pak, pertanyaannya apa? Coba ulangi pertanyaannya apa supaya jelas gitu. Jangan saudara bercerita dulu gini gitu. Ya, silakan bertanya. Langsung. Apakah
itu, atau ditetapkannya sesenang. Nah, kapan saksi mengetahui ini dalam konteks yang positif? Kalau tempatnya di sini tadi, di mana konteksnya kan beda dulunya. Sudah dijawab, jangan diulang-ulang. Jadi saksi ini tersinggung dengan coba kata-katanya ditegakkan. Saudara jaksa, majelis, saudara jaksa juga nggak konsisten. Tadi Anda bilang tidak relevan, lalu Anda bilang itu sudah ditanyakan. Jadi yang mana yang benar nih? Yang mana yang benar? Tidak relevan atau sudah ditanyakan? Begini, saudara coba lewat kami sampaikan, saya mau bertanya. Langsung pertanyaan saudara tadi apa masalah ketersinggungan? Coba silakan. Saudara jangan di sini tidak akan bisa salah kayak emosi itu tidak bisa. Yang mulia, mohon berlaku adil yang mulia. Ya makanya saudara jelas, pertanyaannya jelas. Jangan saudara ini pakai mix loh. Yang jelas. Saya boleh jawab yang mulia? Belum. Nah, ini saudara suaranya kan seperti perempuan gitu loh. Ini tolong keras sedikit lah. Majelis itu keberatan. Majelis hakim. Saya keberatan jika majelis mengatakan demikian. Mohon dicabut, tidak mengatakan suara seperti perempuan. Saya keberatan lagi. Tolong dicabut. Dicabut dulu, majelis. Ada perempuan di sini. Di jasa juga ada perempuan. Ibu kita juga semua perempuan. Jangan majelis menyebutkan itu. Tolong dicabut pernyataan itu. Yang mulia, saya pengacara perempuan. Apakah kemudian perempuan tidak dapat bersidang di ruangan ini yang mulia? Ibu saya suaranya lebih keras tidak? Saya silakan saudara bertanya yang jelas. Gunakan perempuan untuk menyebutkan sesuatu yang benar. Silakan. Yang jelas pertanyaan, makanya kasih mic yang Yang mulia, jika yang mulia tidak mencabut pernyataan, di sini ada rekan Komisi Yudisial, mohon dicatat bahwa ini adalah dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh majelis hakim. Terima kasih. Sebentar. Saya tidak mengatakan saudara ini perempuan. Kayak suaranya kayak perempuan gitu sah. Jadi terlalu lirih. Ya sudah. Terlalu lirih gitu loh, Pak. Silakan juga jelas Pak didengar ini semua. Peradaban dimulai dari perempuan. Jangan menyebut kata perempuan itu menghina. Ya silakan lanjut. Dari rahim itu ada peradaban. Ya, lanjut. Kalau saya salah ya silakan. Ya, mulia. Itu tadi saudara saksi. Saya ulangi pertanyaannya tadi itu. Dalam konteks yang mana perbedaannya? Lord di sana konteksnya dalam konotasi positif, Lord di tempat yang lain, Anda melihat ini konotasinya negatif. Bisa dijelaskan di sini enggak? Saya melihat itu satu kesatuan. Jadi dalam konteks YouTube itu ya menghina. Ya okay. Itu. Jadi nggak bisa Anda mencampur adukkan Lord di satu tempat dengan Lord di tempat lain. Dalam konteks itu penghinaan. Ya, oke. Tapi tahu enggak bahwa seluruh YouTube itu berangkat dari riset? Anda tidak tahu itu kan? Anda tahu enggak? Begini, saya tidak melihat research itu utuh. Yang saya lihat tadi saya bilang konteks YouTube ini. Itu satu. Yang kedua, riset itu kemudian dilihat oleh anak buah saya. Tidak ada rekonfirmasi mengenai ini tadi. Dan itu juga riset menurut anak buah saya yang membaca sangat tidak komprehensif. Karena mendengar satu pihak. Oke, riset itu tempat yang lain akan diskusinya. Tapi riset itu harus dihargai bahwa ada riset. Terus ada percakapan di YouTube itu untuk menyebut saudara saksi itu adalah Lord. Nah pertanyaannya berikutnya adalah ketika dia menyebut kata Lord, terus saudara saksi mendapat briefing dari staf saudara untuk menunjukkan YouTube itu, terus saudara saksi tersinggung.
Pertanyaannya adalah, di dalam SKB Menteri itu, orang yang terhina dan namanya tercemar itu, dia terlebih dahulu harus membuktikan kerugiannya. Pertanyaannya mengantar gini. Waktu jaksa tadi menyatakan, apakah saudara saksi mengalami kerugian secara material? Saudara saksi tadi menjawabnya apa? Tadi saya sudah jelaskan sama saudara, saya melihat konteks umum. Konteks yang Pak umum itu adalah menuduh saya cawe-cawe di mana di tambang di mana di Papua dan punya perusahaan di Papua, itu konteksnya yang paling. Kemudian baru ada bicara lot, bicara dan seterusnya. Jadi jangan Anda pecah-pecah, itu adalah satu kesatuan. Ya, masalahnya adalah di laporan Anda itu menyatakan Anda tercemar nama baik Anda dengan, kalau Anda kalimatnya tadi mengatakan cawe-cawe bermain di mana-mana itu, pertanyaannya adalah di proses awal ketika saudara saksi tersinggung atau terhina, kerugian itu harus Anda bawa waktu saudara saksi datang ke polisi atau ke Polda. Karena SKB itu menyatakan syarat permulaannya itu harus membawa kerugian itu. Pertanyaannya adalah, di dalam persidangan ini Anda tidak membuktikan bahwa saudara saksi mengalami kerugian itu. Nah, pertanyaan kedua adalah, ketika Anda diundang oleh Haris lewat YouTube-nya untuk konfirmasi terhadap sebuah riset, percakapan mereka terhadap riset itu, pertanyaannya adalah, kenapa apa yang dia tertawa nih saudara saksi? Apa pertanyaan saya lucu atau gimana? Ya, saya nggak lucu. Oke. Kenapa saya mesti datang kepada saudara Haris yang mengklarifikasi? Anda diundang nggak? Lah kenapa saya mesti datang ke dia? Anda diundang nggak? Kenapa? Anda diundang nggak untuk konfirmasi terhadap? Dan saya bilang dia minta maaf itu? ke saya, karena dia melakukan itu. Anda diundang nggak? Kenapa? Anda diundang nggak untuk klarifikasi Oh, terhadap? saya datang ke dia untuk mengklarifikasi. Pertanyaan saya yang mulia, sangat sederhana. Saudara saksi diundang nggak? Jangan dipaksa yang mulia. Kan pertanyaan saya, apakah saudara saksi ini diundang untuk klarifikasi terhadap sebuah YouTube dan riset yang ada dipercakapkan oleh Haris? Anda diundang nggak? Pertanyaannya, iya atau tidak atau bagaimana? Jawabannya mungkin seperti yang kami mau. Boleh disampaikan kepada saksi, karena setiap saya bertanya itu jawabannya tertawain. Saya tangkap pertanyaan saudara, apakah merasa dirugikan, kan begitu ya? Itu yang di awal. Yang kedua, apakah dia diundang? Kemudian setelah ada percakapan itu, ketika dia sudah merasa tersinggung, dia diundang nggak dengan YouTube-nya Haris itu yang mulia? Gitu, silakan. Masih bisa? Saya tidak ingat saya pernah diundang. Dan kalaupun saya diundang, saya ngapain datang ke situ? Yang mulia, saksi ini memberikan janji di persidangan ini dari awal, tidak tahu, tidak ngerti, tidak tahu, tidak ngerti. Ya, ketika jangan dipaksa saksi. Ya. Terima kasih yang mulia. Sudah sore, tapi saya yakin masih kuat. Masih lebih kuat dari kamu kalau saya lari. Ya, silakan, tanya aja sampai kapan. Baik. Saya ikutin. Saksi, mohon dijawab saja. Kami menghargai niat baik saksi untuk mengungkap kebenaran. Ya, setuju. Di awal saudara saksi selalu bilang kalau benar sebelum pahit saudara akan menisuk. Setuju. Itu tujuan kami di sini. Pertanyaan saya, sebelum saudara saksi dilaporkan terjadi surat somasi. Ada somasi dari pengacara saudara kepada Aisyah dan kepada Pak. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi mendapatkan informasi yang utuh, valid form dari pengacara saudara mengenai jawaban somasi ke-1, ke-2, dan ke-3 dari saudara Haris dan Bakir? Ya Pak Junifer brief saya. Apa isinya? Ya, tadi tidak ada yang apa-apa. Jawaban positif dari sebelah sana. Apa yang dimaksud jawaban positif? Apa ya? Apa yang dimaksud jawaban? Tidak ada jawaban. Ya tidak mau melakukan tadi itu. Tidak mau melakukan apa? Ya perdamaian tadi. Permintaan maaf itu. Tidak mau melakukan perdamaian atau tidak mau melakukan permintaan maaf? Saya minta Anda. Ya permintaan maaf itu. Tidak mau minta maaf. Oke. Tapi tidak ada apa untuk tidak mau berdamai. Ya saya tidak tahu, tapi saya tahu, saya permintaan saya hanya minta maaf kan.
tidak mau minta maaf ya itu. Jawab saja pertanyaan saya. Ya, saya harus jelaskan dong pertanyaan biar jelas juga. Jangan kamu potong-potong nanti anunya. Silakan. Silakan. Ya. Nanti sudah jelaskan. Dalam jawaban dari somasi pertama, kedua, dan ketiga, kuasa hukum dari Hari Azhar saat itu menjelaskan niatan. Ini pertanyaan apa niat? Apa maksud niatnya? Jelaskan dalam surat jawaban tersebut mengenai yang baik dari terdakwa untuk mengklarifikasi, memperjuangkan persoalan hak asasi manusia, kerusakan lingkungan hidup, dan dugaan konflik kepentingan yang ada di Papua. Apakah hal seperti itu dijelaskan oleh kuasa hukum Anda kepada Anda? Begini saudara. Pertanyaan saya dijelaskan apa tidak? Begini saya jelaskan. Anda punya hak asasi manusia. Tapi ya saya jelaskan dulu. Kan Anda panjang lebar. Sebelum saya menjawab. Sebentar. Saudara, ya silakan jawab pertanyaan. Ya, saya sebelum yang mulia supaya clear juga. Jadi saya menjelaskan. Hak asasi manusia itu melekat pada setiap orang. Boleh. Nanti saudara bisa menjelaskan itu. Tapi Ya. pertanyaan saya, jawab dulu. Apakah kuasa hukum saudara menjelaskan kepada saudara isi dari jawaban itu? Karena kami khawatir ada jawaban juga untuk mendapatkan informasi yang utuh dari hadis yang baik hadis dan fatihah untuk tidak asal. Ya, Pak Junifer memberi saya penuh. Oke. Nah tadi yang pertama dalam briefing Pak Junifer itu kepada saya bertanya apakah juga dijelaskan secara detail sehingga Anda well informed bahwa niatan atau maksud dari hadis untuk membicarakan dalam podcast tersebut dan menyebut nama Anda itu dalam upaya untuk mengungkap kepentingan publik yang lebih luas seperti yang tadi saya jelaskan. Dijelaskan apa tidak sama? Ya dijelaskan, tapi itu konteksnya tidak betul begitu caranya. Oke. Seperti ya ntar dulu, jangan kamu aja yang bicara. Saya jelaskan juga. Jadi konteksnya itu sekarang saya jelaskan, itu tuduhan juga. Jadi ingat ya, tuduhan dan fitnah. Ya, karena saya tidak punya itu sama sekali. Baik, berarti Pak Junifer menceritakan pada Anda berbukti bahwa itu tuduhan atau fitnah, tapi tidak menjelaskan apa maksud dari hadis dan fatihah terkait dengan maksud. Saya nggak ngerti ya. Itu di mengarahkan yang mulia, mengarahkan. Ya jangan ditanyakan kepada saksi kalau Pertanyaan jangan mengarahkan maksud sesuai itu dengan apa, kan kehendak yang nasihat tahu hukum. dia. Ya, yang tahunya ya iya. Yang baik kemudian Kusfet dan yang lainnya terkait dengan kejahatan yang dituduhkan oleh saudara. Saudara, apakah saudara mengetahui sebagai Menko Manifest kemudian saudara akan bilang sebagai pemerintah dan berkoordinasi pasti dengan sama kementerian di bawah satu level. Apakah saudara mengetahui bahwa sebelum podcast itu berlangsung saudara Karis berada dalam kapasitas sebagai anggota yang ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi Papua sebagai tim pencari fakta untuk dugaan pelanggaran hak perhubungan Pelita Yeremia di Papua, Pelita Jaya. Tahu tidak? Ya, untuk apa saya tahu? Dia tidak tahu ya. Bilang aja. Terkait saat itu, apakah saudara saksi sebagai Menko mengetahui atau mendapat informasi dari Menko Polhukam saat itu mengenai adanya laporan tim pencari fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Intan Jaya dan daerah sekitarnya, termasuk pembunuhan Pendeta Yeremia, yang itu juga berkaitan dengan entitas-entitas bisnis dan yang lain. Apakah saudara mendapat informasi dari Menko Polhukam? Apa kaitannya sama saya? Saudara saksi saya bertanya apakah mendapat informasi atau tidak. Saya tanya apa kaitan? Kalau saudara bertanya kepada saya kaitannya, Artinya pertanyaannya cukup saudara jawab dapat informasi apa tidak? Tidak dapat. Tidak ada ya, sudah cukup. ketika pemerintah kemudian tidak dapat ya, informasi saudara tidak dapat. Kemudian ada riset dari koalisi masyarakat sipil yang pada dasarnya intinya sama terkait dengan ada eksploitasi sumber daya alam, kegiatan pertambangan, kebutuhan pendeta di situ. Apakah saudara saksi tadi
Saya tidak dapat keterangan. Saudara saksi, saya bertanya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia ataupun kejahatan lingkungan yang tadi yang disebut dengan beberapa disebut dilaporkan ke Komnas HAM dan saudara adalah salah satu pihak yang dilaporkan? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak mendapatkan briefing bahwa saudara dilaporkan. Tidak tahu saya. Oke. Apakah saudara saksi mendapatkan informasi dari bawahan saudara bahwa saudara saksi atau perusahaan yang saudara miliki atau anak-anak perusahaan dari perusahaan saudara secara langsung tidak langsung terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, kemudian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Apakah saudara mendapatkan informasi tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terakhir yang mulia, kami memperoleh informasi beberapa lembaga masyarakat sipil melaporkan kepada Australian Federal Police di Canberra, Australia, mengenai dugaan pelanggaran larangan hukum, larangan penyuapan oleh entitas Australia kepada negara asing. Dalam hal ini dilaporkan ada dugaan penyuapan oleh Habibie kepada seorang senior minister di pemerintahan Jokowi yang disebut dalam dokumen bisnis main. Apakah saudara mengetahui saudara dilaporkan oleh masyarakat yang di Australia? Tidak tahu. Apakah saudara tidak mendapatkan informasi dari kepolisian Australia? Tidak, saya baru dari Australia kemarin. Cukup ya? Yang mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, Betul, itu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu yang justru lebih parah. Ya, Ya, cukup itu saudara tadi saksi. jejak Yang digital mulia saya sampaikan. mohon Apakah dicatat. semua? Biar saya ngomong Ya, dulu. sudah dijawab. Izin Sudah ke yang dijawab. mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya, saya jawab ini kan belum Ya. selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya, Kita yang iya. bertanya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian Saya tidak material. bertanya. Sudah Saya dijawab. Tidak ada jelas. kerugian, cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9, huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian materi yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya cek. Dan non materi, imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, diri saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Nanti saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan ada orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Begini ya saudara ya, kalau kita tulis Bisa saja. di BAP ya, coba Iya. baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Saya Pertanyaan fokuskan nomor kembali 9, dalam BAP dibaca tersebut, pertanyaan nomor 100 9 miliar B. rupiah. 100 miliar rupiah. Saudara. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B ya? Atau pertanyaan juga? Ya mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan Ini coba baca baik-baik ya.
di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang. Apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah, betul saudara saksi? Ya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling Berarti penting. yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya. Betul? Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP ini kan? Yang 9 Ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak Kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan. Kan ya, apabila diuangkan. Saya mau yang betul ya andai-andai. Kalau sampai diuangkan kan saya. Jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara, kalau diuangkan. Betul, Ya, saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya mencoba menggali soal imaterial. Ya, tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya. Ya Kemudian dong, itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak saya. ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Gop? Ya, sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah dipanggil oleh presiden? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Di apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagai yang disampaikan oleh Haris Fathia di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. Ya, saudara tidak pernah. Jadi tidak pernah ya, tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak. Yang mulia mau tegasannya yang mulia. Ya. Jadi Kan tidak saya pernah ya. jawab, yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden Bang enggak? tidak pernah campurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, terjadi. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak berdampak terhadap jabatan saksi di sini yang mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Terakhir majelis. Mana ya itu? Pojok. Iya. Saudara saksi, pertama yang ingin saya tanyakan, apakah saudara betul atau tidak pada tahun 2016 Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM? Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat sebagai Anda, apa? saya kan udah bilang tadi, Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan pada Kenapa ditanya lagi? Undur diri sebagai komisaris, jadi harus disimak. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan. Karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya lemah lagi suaranya.
keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk mengkonfirmasi supaya saudara tidak tertinggal. Saudara saksi dikatakan, saudara mengatakan. Coba ini yang lebih jelas. Coba ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi fokus kepada yang saya mau jawab. Langsung to the point aja, jelas saudara dulu. saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Yang memberikan briefing saya adalah saudara Singgi yang saya percaya dan saudara Jody. Dan mereka berdua tuh reconfirm kepada tadi Nana. Dari kesimpulan pembicaraan itu mereka datang ke saya. Itu yang saya percaya sama mereka. Ya, baik. Artinya sudah ada kesimpulan dari staf saudara terlebih dahulu. Seperti itu ya? Ya, kesimpulan tadi yang mereka dapatkan data. Ya, cukup saudara saksi. Ya. Cukup? Ya. Baik. Ya, baik, cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Ya, gimana? Sudah cukup? Pertanyaannya cukup. Sebelumnya coba saya tanya sedikit ya, saudara saksi ya. Silakan. Saudara saksi kan sebelum melaporkan ya kasus ini, saudara sempat mengundang saudara terdakwa ya untuk datang ke tempat saudara, kan begitu ya? Saudara sempat mengundang terdakwa ke tempat saudara ya? Iya. Sebenarnya yang mulia kalau saya tambah, tidak hanya ke tempat saya, di mana saja saya datang. Oh iya, di mana saja. Artinya, sempat ingin bertemu begitu ya, ya saudara saksi ya, ingin bertemu. Maksud saudara ingin bertemu itu untuk apa? Sebenarnya seperti saya singgung tadi yang awal-awal yang mulia, saya berharap dia yang lebih muda dan kita sudah kenal lama dan dia mungkin membuat kesalahan, hilaf segala macam, ya dia minta maaf, ya saya akan maafkan. Iya. Itu yang sebenarnya niatnya dari awal itu. Ya. Saya juga tidak niat untuk pengen mencederai orang, tapi ada batas-batas gerak maju. Ya. Ya, batas-batas saya sebagai tentara, saya dibesarkan di Kopassus, saya punya batas-batas gerak maju saya. Dan sekali saudara berapa kali mengundang untuk bisa bertemu? Saya ingat saya ada 3 kali kalau saya 3 kali ya, sesuai ada suratnya ya, ada surat panggilan ya, ada surat undangan ya untuk mau bertemu ya, ada ya.
Tetapi selama itu tidak pernah bisa ketemu. Ya, Malah sebelum saya dapat saudara kesan ingin jawabannya- supaya mengclearkan permasalahan ini, begitu maksudnya? Ya, saya malah dapat kesan yang mulia bahwa seperti menantang saya. Ya, saya pikir oke, kita lihat. Ya, oke, baik. Jadi akhirnya dengan ketidakhadiran, tidak bisa bertemu itu menyebabkan akhirnya saudara setelah itu melaporkan permasalahan ini. Begitu yang mulia. Ya, silakan. Majelis, saya ingin klarifikasi, boleh? Majelis boleh bertanya, karena ini pertanyaan adalah undangan. Pertanyaannya yang tadi ditunjukkan oleh jaksa ya, kan jaksa menunjukkan surat somasi 2 kali. Apakah di surat itu saksi mengundang terdakwa untuk hadir atau di surat yang lain? Karena kalau di somasi yang tadi tidak ada undangan. Ataukah ada komunikasi lain antara saksi dengan Pak terdakwa? Ya, saya ada melalui orang lain juga. Saya coba untuk mengkontak saudara Haris. Ya, sampai bayangkan saya ini lebih tua loh. Bukan hanya formalnya saudara Junifer, tapi melalui jalur lain pun saya coba melakukan itu. Oh, jadi di undangannya secara lisan, tidak tertulis dalam somasi ya? Lisan, ya. Itu yang penting kami pahami, Majelis. Ya. Tapi yang penting satu saya ingin sampaikan sama Anda anak-anak muda. Kita semua pengen baik. Ya, tidak boleh ada kesombongan. Kalau saya boleh sampaikan yang mulia. Kita ini semua juga manusia punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita itu paling bisa ngatur, bisa menyudutkan orang lain dengan hak asasi manusia segala macam. Saya hanya ingin ingatkan kita semua, kebebasan kita itu kebebasan tidak ada yang absolut. Saya ulangi, kebebasan tidak ada kebebasan absolut. Yang ada yang mulia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita semua harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Saya pun bertanggung jawab dengan segala risiko yang saya lakukan selama saya pejabat publik. Itu saja yang mulia. Ya, baik. Sudah cukup. Mungkin ada yang surat yang mau ditunjukkan atau apa? Saudara juga ada yang mau ditunjukkan? Yang cukup? Yang mulia. Oh. Ya. Mungkin karena ini mengkaitkan dengan YouTube ya. Ya mau putar gitu, mau putar ya. Mungkin bisa dibantu? Oh, di sini nggak bisa? Kalau yang mulia, kalau diputar semuanya mungkin sangat lama kayak gitu. Jadi mau poinnya apa jaksa? Poin-poin aja. Dakwaan kalau dibaca ini, jadi kita langsung fokus ke ruang-ruang saja. Oh iya, duduk. Oh iya. Direkturnya awal untuk Papua, bagaimana hubungan untuk Papua waktu itu organisasinya langsung yang mulia. Kalau bisa di-cut yang memang ada kaitannya aja lah, jangan yang lain, yang di-cut yang ada kaitannya. Namanya Paulus Prananto, dia bermain di dalam TTFI. Diri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Nah, kita tahu juga bahwa Kongres Sejahtera Dunia ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya ada Lutfi Sarkanda. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertarungan
dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang jadi di tahun 2014 itu yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengelola tambang emas di Indrajaya. Dan lucunya juga dari orang-orang yang ada di sini di circle ini, mereka juga yang mendukung pemenangannya Jokowi tahun 2015. Jelas. Nah, yang lain juga atau dikatakan berapa. Nah, itu tadi yang disebutkan semuanya masuk. Poinnya apa jaksa? Polisi itu semua masuk Paus dulu dong, orang mau nanya. Dari 8 menit ke 18.00 sampai dengan ke 21.00. Kami ingin membuktikan sebagaimana yang kami masukkan dalam dakwaan pada halaman ketiga, skrip percakapan dalam podcast antara terdakwa Haris Azhar dengan terdakwa Fathia Maulidiyanti. Yang dimulai dengan menit ke-18 yang barusan kita nonton bersama. Terdakwa Fathia Maulidiyanti mengatakan iya, dan tentunya juga Pak, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Saksian terdakwa Azhar menyimpan ya, kalau Luhut kita jelas. Kemudian Haris Azhar mengatakan oke. Nah, pening juga bayanginnya, jadi masyarakat Intan Jaya itu kirimin tentara sama polisi, yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam untuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi informasi tadi itu. Sementara kalau menurut Owi kan jelas, ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana yang menolak, tapi kelompok mudanya juga dituduh sebagai KPP juga ya. Haris Azhar mengatakan sebagian besar nama-nama itu terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi. Gimana caranya urusan-urusan itu kita ambil lagi? Enggak ada yang dalam riset itu. Terdakwa Fathia Maulidiyanti enggak ada. Terdakwa Haris Azhar, terdakwa Fathia Maulidiyanti gimana dong? Terdakwa Haris Azhar enggak ada ya. Terdakwa Fathia Maulidiyanti jadi penjahat. Cukup? Jadi untuk ini sudah selesai. Karena dalam dakwaan per menit kami. Ya. Baik, sudah. Majelis saya ingin mengklarifikasi. Jadi kalimatnya Pak Saksi, kalimatnya gimana caranya? Pertanyaan dari Haris Azhar dan Fathia. Usul itu kita ambil alih. Nggak ada harus itu ya. Itu Haris Azhar bertanya kepada Fathia. Fathia menjawab enggak. Di saya tidak ada cara untuk merebut. Hahaha, nggak ada ya, tanya lagi. Jadi penjahat dua kita. Jadi kalimatnya Pak Luhut saya ingin bertanya. Tanyanya, kalimat di sini adalah jadi penjahat dua kita. Tidak ada satupun kalimat yang menuduh langsung Pak Luhut sebagai penjahat. Nah, dari mana Pak Luhut mengingat tadi, menyimpulkan bahwa Pak Luhut sebagai penjahat kalimat langsungnya? Itu yang saya kepada Pak Luhut pada saksi. Ada nggak itu yang di sana yang menyatakan sebagai kalimat kata penjahat? Ini sekali ulang kalimatnya. Coba. Ya itu. Saya putarkan kembali. Ya putarkan yang ada kata-kata itu. Kan ada di menit keberapa kan ada sih. Saya memutarkan kalimat yang tadi saya bacakan sesuai dengan dakwaan. Sama. Bisa dibilang bermain
di dalam yes. Nah, jadi ini Komnas Sejahtera ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Lutfi Sarmajaya. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, selain itu, selain Komisi Luhut tadi, ada juga PT Antam, dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh kepala BSSN, yaitu Pak Insa Surian, bekas Pangdam Cendrawasih. Jadi di tahun 2015 sampai 2017 dia betul dia terlihat sumber sampai ada jadi komisaris hari ini. Jadi mainan itu sahamnya diisi atau sudah jalan? Diisi konsesi untuk mengelola tamu asli Indrajaya. Dan lucunya juga dari orang yang ada di sektor ini, mereka juga yang menjadi pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Yang lain juga akan menggunakan berapa lima. Nah itu tadi yang disebutnya semuanya masuk. Jadi masalah kasus dan polisi, semua sudah betul. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan dengan dalam bentuk tidak prosesi untuk mengeksploitasi untuk master. Soalnya kalau menurut kan jelas ya beberapa kelompok pemuda di sana itu menolak. Tapi kelompok pemuda juga butuh sebagai ahli itu. Nah, sebenarnya dari bisnis mereka ini kita juga bisa melihat bahwa tadi ada relasinya bisa ditarik gitu antara proses-proses itu sebenarnya ada satu prosesnya antara PFI, Antam itu prosesnya terlalu ya itu yang tidak terbesar di sana. Antam sama prosesnya terlalu ini hanya ini yang memiliki energi. Iya, di bawah terus kemudian secara ekspor ini ya, ternyata orang ini juga terlibat dalam pemenangan Jokowi di tahun 2014-2015. Ya. Gimana caranya? Terus Gimana dong? Jadi saksi tidak ada kalimat yang menunjukkan saudara saksi dan kemudian atau adakah bagian lain di video ini sehingga saksi mengingat atau mendengar kalimat yang saksi adalah penjahat. Yang mulia, yang harus kita pahami di sini ada beberapa item yang didengar oleh saksi majelis dan terkait dengan kata penjahat. Keberatan karena saksi mendengar ini satu persatu. Majelis keberatan Jangan Sebentar dulu, kasih dulu dia menjelaskan. Sebentar. Ya, sebentar dulu ya. Itu dakwaan. Ya, majelis, saya masih bertanya kepada saksi. Apakah ada di bagian lain yang saksi ingat ada kalimat yang menuduh bahwa saksi adalah penjahat? Ataukah keterangannya tadi saksi lupa ingat atau karena di TV? Itu pertanyaan saya. Jawab yang mulia. Saksi belum jawab.
Yang tadi memang tidak ada ya di dalam rekam. Cuman saksi bilang bahwa ada kata-kata yang menyatakan bahwa saksi dia sebagai penjahat. Kan ini saksi yang menerangkan di sini. Ya. Ini saksi ini disumpah. Ya, silakan dijawab sama saksi. Saksi ini bahkan mendengar apakah dari disampaikan oleh seseorang kepada saksi kan. Ya, sekarang konfrontir dengan itu, silakan ya, saksi menjawab. Iya, sudah tadi sudah disampaikan saksi kan? Ya. Tadi saya kira apa yang ditayangkan ada kalimat itu, nanti kita coba dalamin lagi. Ya. Baik, Yang Mulia, saya ini penting banget juga. Tapi saya ingin sayangkan, Yang Mulia, kalau Yang Mulia, saya mau bertanya kepada saksi. Yang Mulia, berkaitan dengan ini penting sekali. Saya mau bertanya kepada saksi, jika diizinkan. Saya mau bertanya. Dalam somasi saudara saksi lewat kuasa hukum saudara saksi kepada Haris Azhar, saudara saksi mempermasalahkan dua hal. Kata-kata bermain dan kata-kata bermain dan kata-kata Lord, cuma dua saja. Sampai somasi ketiga pun cuma bicara itu saja. Tidak ada keberatan apapun dari saudara saksi yang menyatakan bahwa ada kata penjahat. Saudara disebut penjahat karena memang tidak pernah ada kata penjahat. Pertanyaan saya, apa dasar saudara kemudian sekarang baru mempertanyakan ada masalah penjahat? Nanti saya coba cek lagi apa yang saya dengar di sini. Ya, nanti nanti karena masih ada sidang. Yang Mulia, sebagaimana dakwaan kami, izin yang Mulia bisa dilihat di layar. Judul dari podcast sudah memuat kata atau kalimat ada lubuk di balik relasi ekonomi opsi militer dan daya jenderal. Ya, pertanyaannya apa? Kami ingin tidak menanyakan kepada saksi, kami ingin menjelaskan kepada yang mulia majelis terkait sebagaimana dakwaan kami diawali bahwa judul dari podcast ini adalah seperti bagaimana tertera yang kita lihat dengan gambar yang mulia bisa disebut. Keberatan majelis itu nanti dituntutan, itu dituntutan. Benar. Kami tidak menyimpulkan. Kalau Anda mengatakan di dalam kesimpulan kecuali saya menyimpulkan saya menyajikan data yang kembali kepada majelis. Penuntut umum silahkan bertanya kepada saksi apabila tidak ada maka tidak perlu berbicara. Bertanya kepada saksi. Di sini kami menyajikan alat bukti. Ya, itu interpretasi, silahkan disimpan di kesimpulan. Kalau mau bertanya mengkonfirmasi bukti ke saksi silahkan tanyakan. Mohon izin Yang Mulia. Kami membuktikan apa yang Majelis mohon izin Yang Mulia. Sebentar ya. Di tayangan di YouTube ini ya. Kami pikir Yang Mulia, apa keterangan yang menjadi keterangan saksi adalah apa yang diterangkan oleh saksi di persidangan ini. Ya sudah. Makanya dengarkan dulu. Saya mau tanya Jadi apa yang ditayangkan di layar ini yang kita lihat bersama, ini salah satu alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Iya. Ini ada juga nanti bukti-bukti yang lain masih ada saksi yang lain. Tidak harus kita berdasarkan kepada ini saja. Saya bertanya lagi, lanjutin yang Majelis Mulia. Tadi sampai hari ini saksi bilang akan mendalami. Oke, dalam artian belum di sidang ini bahwa tidak ada kalimat kan beliau adalah penjahat. Pertanyaannya, kalau belum mau kapan lagi kita akan dibawa sidang ini? Apakah saksi dipanggil lagi untuk mendalami videonya sebagai saksi yang berikutnya atau gimana? Satu. Mungkin begini Yang Mulia. Ya nanti silakan saudara penuntut umum pada sidang berikutnya memang tidak harus saksi ini yang harus hadir melihat tayangan ini. Boleh saja saksi yang lain atau dalam pemeriksaan terdakwa nanti boleh ditayangkan. Boleh ditayang dalam pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi yang lain boleh ditayang. Oke, lanjut lagi. Tadi rekan saya bilang bahwa tidak ditemukan komplain saudara saksi tentang sebutan kata penjahat dalam somasi 1-2 tersebut. Saya bertanya, apakah tidak saksi pernah mempermasalahkan dan dalam laporan dan dalam BAP juga mempermasalahkan sebutan bahwa saksi adalah penjahat? Saya mempermasalahkan konteks utuh daripada YouTube ini. Tadi kalau Anda lihat tuduhan-tuduhan yang disampaikan saudara Haris itu kan tidak benar sama sekali. Beliau main ID, Antam, Toba Sejahtera di mana? Kan itu mudah melihat. Lihat aja di SDM itu terbuka kok itu. Oke. Jadi seperti itu sudah saya kira
Menurut saya sudah tuduhan, fitnah itu. Apakah saksi pernah mempermasalahkan sebutan penjahat di BAP dan di laporan sebagai sebuah poin laporan? Kenapa? Apakah saksi pernah mempermasalahkan sebutan Mohon izin yang mulia, keberatan yang mulia. di BAP dan di laporan? Ini berhubungan dengan eksepsi yang hakim kemudian sebutkan ini akan masuk ke perkara. Keberatan yang mulia. Sesuai dengan ketentuan pasal 163, saksi itu dapat menerangkan berbeda dengan keterangan BAP yang mulia. Jadi yang apa yang disampaikan oleh saksi, keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Itu pasal 163 yang mulia. Jadi ketika saksi menerangkan apa yang disampaikan, inilah yang menjadi keterangan saksi. Yang mulia, saya mau menyanggah Tadi pendapat saudara jaksa. bertanya kepada saksi. Betul. Bertanya. Iya, belum dijawab. Silahkan dijawab saja. Ada jawab. Bukan, kami tidak merasa menjawab. Dijawab aja yang mulia. Jawab saja oleh saksi. Saya ingin jawabannya. Sudah dijawab. Belum dijawab. Saudara mendengar pertanyaannya yang ditanyakan sama penasihat hukum terdakwa? Saksi mendengar, bisa menjawab? Kenapa? Perlu kami ulang pertanyaannya yang mulia? Perlu kami ulang pertanyaannya apabila saudara saksi belum mendengar, bisa kami ulang pertanyaan. Oke, pertanyaan saya. Apakah saksi pernah mempermasalahkan dalam laporan polisi dan dalam BAP dan dalam somasi bahwa saksi dituduh sebagai penjahat? Ya, saya melihat konteks itu dari podcast itu. Berarti secara ya itu menurut saya tuduhan. Cukup majelis. Dan baik, sudah cukup selesai, cukup selesai. Ya, baik.